Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari, NIM 203050279, kelas 2052C, mata kuliah pengantar psikoterapi, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah, Palembang. Tema pokok kita yaitu teori Gestalt. Dibagi menjadi 3 bagian. Materi yang pertama, konsep dasar Gestalt mengenai kepribadian perilaku. Yang kedua, unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapis. Yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dasar Gestalt mengenai kepribadian atau perilaku. Konsep dasar terapi Gestalt. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman, yang dalam bahasa Inggris berarti from, shape, configuration. Dalam bahasa Indonesia berarti bentuk atau konfigurasi, hal, peristiwa, pola, totalitas, atau bentuk keseluruhan. Asumsi dasar pendekatan Gestalt tentang manusia adalah bahwa individu dapat mengatasi sendiri permasalahannya dalam hidup, terutama bila mereka menggunakan kesadaran akan pengalaman yang sedang dialami di dunia sekitarnya. Gestalt berpendapat bahwa individu memiliki masalah karena menghindari masalah. Oleh karena itu, pendekatan Gestalt mempersiapkan individu dengan intervensi dan tanggung jawab atau tantangan untuk membantu konseli mencapai integrasi diri dan menjadi lebih autentik. Materi kedua yaitu unsur-unsur terapi, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, munculnya gangguan. Munculnya gangguan yaitu psikoterapi Gestalt menitik beratkan pada semua yang timbul pada saat ini. Pendekatan ini tidak memperhatikan masa lampau dan juga tidak memperhatikan yang akan datang. Jadi pendekatan Gestalt lebih menekankan pada proses yang ada selama terapi berlangsung. Yang kedua, tujuan terapi Gestalt. Adapun tujuan utama dari terapi Gestalt adalah membantu klien untuk dapat mengembangkan kepribadian secara menyeluruh dan memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Dengan terbentuknya kepribadian klien secara menyeluruh, klien dapat menyadari seluruhnya kelebihan dan kelemahan dirinya, sehingga klien tidak dapat tergantung pada orang lain, tetapi ia dapat mengembangkan tanggung jawab dan membantu konseli agar dapat menemukan pusat dirinya. Pencapaian kesadaran dan membantu konseli agar berani menghadapi berbagai macam tantangan dalam menghadapi kenyataan agar konseli dapat meningkatkan pertumbuhan menghadapi kenyataan dan mengembangkan potensi kemanusiaan. Yang ketiga yaitu peran terapis Gestalt. Fokus pendekatan konseli Gestalt adalah terletak pada bagaimana keadaan konseli sekarang serta hambatan-hambatan yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong konseli untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mampu mencoba menghadapi
masalah hidupnya. Dalam hal ini, perlu diarahkan konseli mau belajar menggunakan perasaannya secara menyeluruh. Untuk itu, konseli bisa diajak untuk memilih dua alternatif. Ia akan menolak kenyataan yang ada pada dirinya atau membuka diri untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sekarang. Materi yang terakhir yaitu teknik terapi Gestalt. Teknik terapi Gestalt dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengalaman sekarang. Pengalaman sekarang adalah klien diarahkan untuk merasakan dan melakukan pengalaman masa lalu atau masa yang akan datang sehingga dijadikan pengalaman sekarang. Misalnya, klien diminta merasakan bagaimana menjadi ibu, padahal kondisi klien saat ini belum menikah. Yang kedua, pengarahan langsung. Pengarahan langsung yaitu konselor mengarahkan secara terus-menerus hal-hal yang harus dilakukan oleh klien berdasarkan pernyataan yang diberikan. Misalnya, klien mengatakan bahwa dulu ia pernah diputuskan oleh pacarnya dan sakit hati. Kemudian konselor akan meminta klien melakukan tindakan bila hal itu terjadi sekarang. Yang ketiga, perubahan bahasa. Perubahan bahasa yaitu klien didorong untuk mengubah bentuk pernyataan menjadi pertanyaan. Misalnya, contoh pertanyaannya, dapatkah saya bahagia? Diganti menjadi, sebenarnya saya tidak bahagia. Yang keempat yaitu teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong yaitu klien diarahkan untuk berbicara dengan orang lain yang dibayangkan sedang duduk di kursi kosong yang ada di samping atau di depan klien. Yang kelima, berbicara dengan dirinya sendiri. Berbicara dengan bagian dirinya, yaitu teknik ini adalah variasi dari teknik kursi kosong. Intinya adalah klien melangsungkan percakapan antara bagian-bagian yang ada pada dirinya yang menimbulkan konflik. Misalnya, percakapan antar top dog yang suka menuntut dengan under dog yang penuntut. Demikianlah penjelasan saya mengenai tema pokok teori Gestalt. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.